Sobat TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Iwan Chan, kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa nih, acara Kupas Berita ini kita ngebahas berita-berita yang lagi heboh dan viral nih. Kita bakal pilih dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah. Oke, langsung ke berita pertama nih, Gra. Kemarin tanggal 11 Desember itu Kaisang dan Erina udah ngadain resepsi. Akhirnya. Aduh. Pak Jokowi bilang kalau pernikahan Kaisang sama Erina ini dijadikan momen silaturahmi buat ketum parpol. Menurut lo gimana tuh, Gra? Iya, setuju. Ya emang kalau buat orang-orang penting itu kan kadang ya ketemunya pas ada acara-acara gitu kan. Nah, di pernikahannya Kaisang Erina ini juga kayak gitu. Nah, Presiden ke-6 Indonesia ini ya juga hadir gitu. Bapak SBY juga hadir pas tasyakuran pernikahan Kaisang Erina. Terus juga ada cerita kelucuannya nih pas mereka salaman gitu kan. Kayak Kaisangnya tuh kayak gimana gitu kan. Terus Ibu Iriananya tuh kayak nyolek, gitu kan. Biar lebih serius lagi gitu kan pas Bapak SBY-nya mau ngucapin selamat gitu. Nah, momen itu Bang terjadi tuh pas resepsi pernikahan yang malamnya itu di Puro Mangkunegaraan. Oh, Puro ya. Gue nonton tuh kemarin live-nya. Iya. Terus gue denger juga tuh Gra kayak abis salam-salaman tuh Pak SBY ini cerita soal Kaisang kan, karena Pak SBY juga pernah bilang nggak bakal ngelupain sosok Kaisang yang udah ngikutin sholat jenazahnya mendiang almarhumah Bu Ani Yudhoyono ya di Singapura kemarin ya gitu. Nah, beliau itu juga nyeritain kok momentum Kaisang juga pas lagi datang langsung ke pernikahannya di rumahnya Pak SBY gitu kan. Terus beliau juga ngedoain kan agar pernikahan Kaisang sama Erina ini berjalan sesuai yang diharapkan. Langgeng lah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah gitu. Ya Kaisang ini ya meskipun ya kadang selengean gitu, tapi anaknya tuh tetap bisa buat menempatkan diri gitu kan. Ya misalnya ya mas kawinnya juga nggak mewah-mewah banget, acaranya juga merakyat, bukan acara yang tertutup gitu loh. Kayak rakyat-rakyat bisa lihat juga, yang bukan hanya dia hadirin sama para pejabat atau petinggi-petinggi aja gitu kan. Ya mungkin ada faktor pendidikan dalam keluarganya Kaisang kayak gitu kali dari kecil ya, karena anak-anak Pak Jokowi ini kan emang low profile banget kan orangnya kan, jadi kayak mereka itu dari kecil udah diajarin cara hidup yang biasa aja, apa adanya gitu loh. Padahal kan sebelum jadi politisi ini kan Pak Jokowi itu udah jadi pengusaha ya, dari pengusaha tukang kayu kan, mebel pada saat itu kan. Karena ya udah dia ngajarin anak-anaknya buat hidup biasa aja gitu. Tapi ada juga loh sebenarnya yang nggak mau dateng, ya misalnya Rizal Ramli gitu kan. Ya kalau Rocky nggak tahu ya mau dateng atau nggak kelihatan ya. Yang jelas kalau Surya Paloh juga nggak dateng gitu. Kenapa sih? Ya nggak tahu ya. Katanya sih Surya Paloh ini lagi berobat di Jerman gitu. Iya katanya Januari baru pulang dia ke Indo. Jadi bukan karena unsur politik katanya gitu ya. Tapi kan kemarin kan desas-desusnya juga Pak Jokowi sama Pak Surya Paloh kan lagi renggang gitu hubungannya gitu. Ya udahlah ya, semoga ya langgeng lah seperti yang diharapkan oleh kita semua gitu kan. Amin. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya nih Bang. Ada berita kalau puluhan Satpol PP Kota Depok ngedatengin SDN Pondok Cina 1 Kota Depok kemarin tuh. Nah, rencananya aset-aset dari sekolah itu mau dikosongin. Tapi rencana yang pengosongan itu ya ketunda. Soalnya dapat perlawanan dari wali murid. Temen gue kemarin minggu lewat situ, rame banget sih. Terus kayak apa ya, gue infonya yang gue dapet juga tuh di kalau kuasa hukum wali murid itu si Deolipa Yumara itu juga hadir kan katanya di sana kan. Terus juga ada beberapa relawan yang bantu-bantu kan di sana juga. Nah, lahan SDN Pocin 1 itu kan udah dialih fungsiin kan, mau dibangun masjid katanya. Nah, ya katanya kegiatan yang tadi tuh nggak ada eksekusi, cuman mau pengosongan lahan gitu kan. Ya nanti mau dimusnahin gitu asetnya, pemusnahan aset gitu kan. Ya dilakuin ya soalnya ya tadi udah dialih fungsiin kan. Lagian juga gue bingung sih, kenapa sih, kan itu kan buat sekolah gitu kan. Ya buat apa gitu dijadiin masjid, kan masjid udah banyak. Ya kalau gue ngelihatnya kayak kebangetan banget sih nih wali kota Depok nih
Depok lagi gitu kan, kayak ada apa dengan Depok? ada banyak nih ratusan murid ya, SD murid di Depok itu terlantar jadinya. Kayak mestinya tuh kalau emang mau ngegusur sekolahannya tuh wali kota Depok tuh bikin dulu penggantinya gitu loh. Iya. Jangan disuruh numpang gitu mah. Sengklek apa sablong apa gimana sih ini kayak gue jadi bingung jadinya, kayak masa ratusan murid digabungin ke sekolah lain yang udah banyak muridnya gitu loh, harus bikin tempat sendiri gitu loh. Iya, kan setahu gue juga SD negeri itu kan ini ya, muridnya lebih banyak gitu daripada Iya. swasta gitu kan. Ya gimana ya, maklum lah ya, namanya juga kader PKS, ada agak-agaknya gitu loh kan. Padahal kan pendidikan itu sama pentingnya dengan ibadah gitu. Yang kayak tadi gue bilang, orang masjid udah banyak, mau ngapain dibangun masjid lagi gitu loh. Ya, untungnya gue nggak tinggal di Depok. Iya, gue juga enggak sih. Serem banget sih kalau punya wali kota kayak gitu kan ya. Ya kasihan banget gitu, murid sama orang tuanya gitu. Ya nasibnya jadi nggak jelas gitu. Yang namanya orang tua pengen nyekolahin muridnya, pengen tambah pinter, jadi kayak lebih memandang besar agamanya daripada pendidikannya gitu. Kayak itu kan harus seimbang, harus balance, bener banget. Ya wali kota diktator kayak gini bang, yang harus dilawan gitu. Ya jangan sampai besok-besok, ya kalau dia main gusur lagi, ya jangan sampai deh kayak negara ini milik nenek moyangnya aja. Betul banget, Gra. Makanya kayak masyarakat itu harus bener-bener harus bisa ngelawan ya, habis-habisan nih. Karena ini pendidikan gitu loh. Semoga dari kemarin yang udah bantu untuk ngasih perlawanan di SD kemarin itu semoga bisa terselesaikan lah ya, membuahkan hasil ya. Jadi kerja keras kalian kemarin itu gitu. Bener banget. Oke bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Komentar pertama dari Matematika 8783 di video Fatwa Guntur Romli yang judulnya Sholat di Jalan Raya, bikin reuni politik dan kampanye di masjid. Komentarnya gini, setuju Bang Romli, mungkin mereka gangguan kejiwaan, tidak takwa sama sekali karena melanggar perintah agama. Mereka tidak tahu tampaknya bahwa ibadah di tempat kotor hukumnya haram. Tampaknya mereka hanya memancing kerusuhan. Heran, apa mereka illiterate, tidak pernah sekolah? Gue setuju sih sama komentar ini. Sebenarnya pas gue liat videonya, gue kayak heran sih, kayak ini orang ngapain ya gitu kan. Sholat di tengah jalan. Terus kayak, udah lah, aku tuh capek. Udah, lanjut bang. Sholat tengah jalan. Jalan buat ibadah, masjid buat kampanye. Aduh. Capek banget loh. Oke, lanjut ke komentar selanjutnya nih. Ada dari Nani8648 di videonya Gagasan UKI yang judulnya Undang-Undang KUHP baru, gelandangan bukan kriminal. Komentarnya begini nih. Waalaikumsalam, gue pantang tertinggal. Gagasan Mas UKI nih. Alhamdulillah, kita saat ini hidup di KUHP yang baru, serasa merdeka. Supaya para penghinaan simbol negara bisa diproses hukum. Terima kasih, pemerintah. Bagi partai PKS yang tidak setuju KUHP baru, bermakna pemerintah sudah tepat menerapkannya. Semangat Mas Uki, Cokro TV. Wah, ini beritanya tuh banyak mendukung Mas Uki ya. Jadi kayak dia terus mantengin video-videonya Dede Uki ini nih, karena dia setuju banget sama penjelasannya Mas Uki di videonya itu kan. Ya, biar orang-orang tuh yang ngehina-ngehina pemerintah itu bisa jerah lah, lebih dipikir-pikir lagi karena beda ya antara menghina dan mengkritik. Bener gitu. banget itu. Kalau menghina ya lu udah pasti dapat hukuman gitu, tapi kalau mengkritik tuh sah-sah aja gitu, nggak apa-apa. Tapi kan orang sekarang kan menghina sama mengkritik itu kan kayak 11-12 pemikirannya, padahal itu beda banget loh teman-teman. Bener banget. Gitu. Oke, lanjut ke berita selanjutnya, Kak. Komentar selanjutnya dari Slamet Supriyadi 4780 di video kupas berita kita kemarin tuh yang judulnya Anies si muka tebal nyorong start kampanye. Komentarnya gini nih, kami orang-orang tua mendukung anak-anak muda milenial yang cerdas dan berwawasan kebenaran. Semoga Anda anak-anak muda seluruh Indonesia bisa cerdas dalam memilih pemimpin Indonesia ke depan.
yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45, bukan berlandaskan khilafah yang akan menghancurkan bangsa. NKRI harga mati. Waduh. Terima kasih nih atas dukungannya. Bener banget, kita sebagai generasi muda nih bakal terus ngasih info-info yang menarik, yang pastinya tuh bisa bikin ya pikiran kalian kebuka lah. Gitu. Jadi semangat banget nih gue buat konten. Asik. Terus. Ya lanjut Bang, terakhir nih. Oke, kita masuk ke komentar terakhir nih dari Diah Mitawati 5854 di videonya Kang Sobari dengan judul Gus Dur itu nabinya para pemikir. Komentarnya gini, luar biasa, keren dengan persatuan dalam kejamaan di masa itu. Thanks buat Kang Sobari atas pencerahannya. Sudah lama nih saya berharap Kang Sobari kembali muncul dan semoga semakin menasional agar sikon saat ini bisa kembali kepada masa kemasan dalam kemanusiaan dan keragaman. Wih, gila. Ini filsafat banget nih, kata-kata puitis banget nih ya. Gue juga setuju sih sama komentar ini, kayak Kang Sobari itu kan tokoh yang sangat disegani dan dihormati pada masanya gitu. Sampai sekarang pun masih kayak gitu. Kayak ilmunya tuh banyak banget dari Kang Sobari. Semoga Kang Sobari juga bisa terus ada untuk mencerahkan kalian semua tentang pentingnya itu keberagaman gitu. Bener banget. Mencerahkan, mencerdaskan, Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik nih yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!